Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini, mohon maaf saya tidak bisa masuk ke kelas 10A dan kelas 10B karena ada kepentingan keluarga, dan saya ganti untuk pembelajaran hari ini dengan metode daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Kita langsung saja. Untuk bab pertama yang akan kita pelajari itu adalah tentang eksponen dan logaritma, sesuai yang sudah kalian fotokopi. Untuk media ajarnya kita bahas bersama-sama dulu. Eksponen dan logaritma di bab pertama. Nanti untuk peta konsepnya, eksponen dan logaritma itu dibagi menjadi dua, yaitu bagian eksponen dan bagian logaritma. Nanti untuk eksponen juga ada sifat-sifat eksponen, fungsi eksponensial, dan bentuk akar. Sebab dari eksponen logaritma, untuk yang logaritmanya adalah kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma dan hubungan eksponen dan logaritma. Nah, tetap semangat ya, karena belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses. Namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar yang sejati. Itu tolong kita tanamkan dalam diri kita bahwa belajar itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban bukan merupakan sebuah rutinitas tanpa makna. Dan yang selanjutnya, tolong untuk hafalannya atau hafalan perkaliannya jangan sampai lupa. Itu terus dihafalkan. Nanti dengan metodenya bebas, mau dihafalkan secara manual boleh, atau dengan metode saling bertanya antar teman, misalkan satu bangku atau yang paling dekat duduknya itu saling bertanya. Oke, kita tes perkalian yuk, misalkan. Oke, nanti setiap orang itu membuat pertanyaan 10, nanti ditanya secara acak ya, random, nanti ditanyakan kepada temannya. Ada misalkan si A dulu bertanya kepada si B, 2 kali 7 berapa, 7 kali 4 berapa, 10 kali 8 berapa, terus sampai habis pertanyaan yang 10 itu. Nah, kemudian nanti bagian yang B bertanya kepada yang A, dan seterusnya. Itu akan lebih menguatkan hafalan kalian tentang perkalian. Karena ingat, perkalian ini begitu pentingnya, jangan sampai tidak hafal gitu, karena nanti imbasnya kepada pembelajaran matematika selanjutnya, baik itu nanti pembagian, akar, dan lain sebagainya, itu berawal dari perkalian. Apalagi kalau penjumlahan dan pengurangannya itu jangan sampai lupa juga untuk materi prasyaratnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu bilangan eksponen. Yang satu, pengertian bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi eksponen ini adalah kata lain dari perpangkatan. Perpangkat itu bahasa kerennya itu eksponen itu. Jadi kalau ada perpangkatan eksponen itu jangan sampai kalian, wah, apa ya eksponen gitu. Jadi eksponen itu sama saja dengan perpangkatan. Nah, untuk pengertiannya, bentuk X pangkat Y. Nah, ini X pangkat Y adalah perpangkatan di mana X, nah yang ini disebut bilangan pokok, dan Y disebut eksponennya. Sekali lagi, X pangkat Y itu X-nya disebut pokok dan Y disebut eksponen. Jadi kalau ada X, kemudian di atasnya ada Y, dibaca X pangkat Y. Sehingga X pangkat Y didefinisikan sebagai berikut, di mana X pangkat Y itu adalah X dikali X dikali X sampai sebanyak Y dikalikannya. Contoh di sini sudah ketahuan lah, bahwa kalau misalkan ada 5 pangkat 6, itu artinya 5 itu dikalikan sebanyak 6 kali. 5 kali 5 itu titik itu
sebagai pengganti kali juga bisa. Karena di perkalian itu ada, misalkan maaf, 2 kali 3, ada 2 kali 3 dengan titik, ada 2 kurung buka 3. Nah, ini juga sama, ini perkalian. Nah, jangan sampai kalian merasa bingung apa ini 5,5,5 atau apa. Ini kalau misalkan titik itu sama dengan kali. Jadi sekali lagi 5 pangkat 6 itu 5-nya dikalikan sebanyak 6 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti hasilnya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Bukan, itu tidak sama. Kebanyakan kalau misalkan ada 5 pangkat 6 itu berapa? 30. Jadi ada yang mengatakan 5 kali pangkat 6 itu 5 kali 6. Bukan. Bukan. 5 pangkat 6 itu 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Paham ya? Ada juga yang ngerti nih. 2 pangkat 3 sama dengan, ada yang mengatakan 6. Sebetulnya 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ini salah. Ini salah. Yang betul adalah 2 pangkat itu 8. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi 8. Nah, itu. Kemudian ada lagi P pangkat 4. Artinya P tersebut dikalikan sebanyak 4 kali. Itu pengertian dari eksponen atau berpangkat. Paham ya? Sekali lagi, jangan sampai kalian salah. Kalau 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3, tetapi 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Bukan 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, awas, jangan sampai salah lagi. Itu pengertian dari bilangan perpangkatan. Kita lanjut. Ada sifat-sifat eksponen. Yang pertama adalah perkalian dulu. Perkalian eksponen. Nah, kalau perkalian eksponen berarti nanti itu ada perkalian, ada angka-angka yang dipangkatkan. Kayak gini. Nah, uraikan dengan menulis faktor-faktor setiap bilangan dan sederhanakan. Yang pertama, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3. Artinya untuk yang ini dulu 5 pangkat 4 itu ini hasilnya. 5 pangkat 4, 5 dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kemudian dikali yang ini 5 pangkat 3 ini. 5 pangkat 3 itu berarti 5 itu dikalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Berarti nanti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ada berapa berarti? 4 tambah 3 itu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 5 pangkat. Kalau 5-nya ada 7 berarti 5 pangkat 7. Nah, itu 5 pangkat 7. Lagi. Sekarang yang untuk yang kedua. 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 4. 7 pangkat 2 berarti di sini itu 7 dikalikan sebanyak 2 kali. 7 kali 7. Untuk yang pertama, kemudian untuk yang keduanya di sini. 7 dikali 7 pangkat 4 itu berarti 7 7 dikalikan sebanyak 4 kali. 7 kali 7 sudah 2, 7 kali 7, 3 kali 7 lagi di sini. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, sehingga di sini ada 2, di sini ada 4, berarti 6 kali 7-nya. 7-nya dikalikan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga di sini bisa kita simpulkan 7 untuk perkalian 7-nya. Ada berapa 7-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 7 pangkat 6. Sekarang yang ini. Sehingga dari penyelesaian soal di atas dapat terlihat 5 pangkat 4 untuk yang ini
5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 itu artinya 5 pangkat 4 ditambah pangkat 3. Karena yang pertama itu 5 itu di pangkat 4, kemudian dikalikan lagi, dipangkatkan 3. Nah, sehingga bisa kita sederhanakan 5 pangkat 4 ditambah pangkat 3, sehingga 5 pangkat 4 tambah 3, 7. Nah, ini sama. Kemudian untuk 7 pangkat 2 dan 7 pangkat 4, di sini ada 7, di sini 2, di sini 4. Berarti 7 pangkat 2 tambah 4, 6. Kesimpulannya, apabila ada X pangkat A dikali X pangkat B, artinya X pangkat A ditambah B. Gitu. Itu artinya. Tapi ingat ada catatannya, harus sama. Pokoknya itu. Kalau X dengan X lagi. Ini kan 2, 2. Baru dapat kita sederhanakan. Ini 7, 7. 5, 5. Tidak bisa kalau misalkan nanti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Itu sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2. Itu tidak bisa. Karena pokoknya itu berbeda. Yang bisa dijumlahkan itu adalah 2 pangkat 3 dikali 2 lagi pokoknya. Nah, pangkat misalkan 2. Boleh. Ini 2 pangkat 3 tambah 2. Itu baru betul. Ya, jadi ada ketentuan khusus. Kalau perkalian eksponen itu yang bisa kita sederhanakan pangkatnya itu kalau pokoknya itu sama bilangan pokoknya. Kita lanjut. Pembagian eksponen. Uraikan dengan menulis faktor-faktor setiap bilangan dan sederhanakan. Ini, ingat 7 pangkat 5 itu 7-nya dikalikan sebanyak 5 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. 7 pangkat 2, 7, maaf, dibagi 7 pangkat 3, artinya 7-nya itu dikalikan sebanyak 3. Selanjutnya 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7, 7-nya ada 5 ya, di bawah itu 7-nya ada 3, kita bisa coret. Ini dengan yang ini habis, ini dengan yang ini habis 1, maaf. 7 dibagi 7, 1. Sisanya berapa? Ada 7-nya. Sisanya hanya tinggal 2, berarti 7 dan 7 yang ini habis. Berarti kalau 7 kali 7 itu artinya 7 itu pangkat. Ada berapa 7-nya? Ada 2, berarti 7 pangkat 2. Nah, itu. Nah, kesimpulannya apabila ada X pangkat A dibagi dengan X pangkat B, artinya X pangkat A dikurangi B. Dengan catatan, ingat bilangan pokoknya itu harus sama. Ini 7, 7, 11, 11, A. Tidak bisa. Kalau nanti ada 7 pangkat 5 dibagi 11 pangkat 4. Itu tidak bisa menjadi 7, 5 kurang 4. Itu tidak bisa. Ya, harus bilangan pokoknya itu sama. Untuk yang selanjutnya adalah perpangkatan eksponen. Uraikan dengan menulis faktor-faktor setiap bilangan dan sederhanakan. 2 pangkat 3 itu dipangkatkan 2. Artinya 2 pangkat 3 ini harus dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 2 pangkat 3 yang pertama, kemudian dikali 2 pangkat 3, karena dikalikannya itu sebanyak 2 kali. Sehingga nanti bisa kita simpulkan 2 pangkat 3 ini 3. 2 pangkat 3, nanti 2-nya dikalikan sebanyak 3, 1. 1, 2, 3. Nah, untuk 2 pangkat 3 yang ini 1, 2, 3. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Kalau 2-nya jadi tinggal berapa sekarang 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2 pangkat 6. 5 pangkat 2 dipangkatkan 4. Berarti 5 pangkat 2 ini yang ada dalam tanda kurung itu dikalikan sebanyak berapa kali? 4 kali. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Artinya untuk 5 pangkat 2 yang pertama
ini. Untuk 5 pangkat 2 yang kedua, ini. 5 pangkat 2 yang ketiga, ini. Dan 5 pangkat 2 yang keempat, ini. Sekarang kita hitung 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5 pangkat 8. Sehingga nanti kalau ada P pangkat 4, itu dipangkatkan 3, artinya P pangkat 4 tersebut dikalikan sebanyak berapa? 3. P pangkat 4, P pangkat 4. Sekarang P pangkat 4. P-nya jadi ada berapa sekarang? Ini 4 tambah 4 tambah 4, berarti P-nya ada 12. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, ada penyelesaian dari soal, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti 2 pangkat 3 ini dikalikan sebanyak 2 kali. Atau bisa dikalikan 2. 2 pangkat 3 dikali 2. Itu penyederhanaannya, sehingga 2 pangkat 6. 2 kali 3 itu 6. Apakah betul dengan cara yang sama dengan yang di atas? Kita coba. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, gitu kan? Ini 2 kali. Kemudian 2 pangkat 3 yang pertama, 2 kali 2 kali 2. Kemudian 2 pangkat 3 yang keduanya adalah kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama. 2 pangkat 6. Ini sama dengan yang ini. Sehingga bisa disederhanakan kalau 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 2 kali 3, 2 pangkat 3 kali 2. Nah, tanda ini menjadi pengali. 5 pangkat 2. Yang ini berarti kali 4. Sehingga 5 pangkat 8. Oke, kalau ada tanda seperti ini, P pangkat 4 dikali P pangkat, P pangkat 4 dipangkatkan 3, berarti P pangkat 4 kali 3, berarti P pangkat 12. Nah, kesimpulan, X pangkat A dipangkatkan B, berarti X pangkat A kali B. Gitu, teman-teman. Ada latihan nih, sebelum kita tutup. Untuk yang pertama, tentukan sifat-sifat mencocokkannya. Kalau yang ini 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 4 itu masuknya ke rumus yang mana tuh? Apakah A pangkat M kurang N rumusnya, atau A pangkat M tambah N, atau A pangkat M dikali N? Kalau misalkan yang ini misalnya, nanti kalian tinggal tarik garis saja dari sini ke sini. Kalau misalkan ini ke sini, misal ini mah, gitu aja caranya. Tapi harus betul. Kemudian ini lengkapi 2 pangkat 4 dikali berapa sama dengan 2 pangkat 8. Berarti kalian tadi sudah belajar apabila bisa menjadi 2 pangkat 8 itu, maka misalkan 2 pangkat ini 4. Ini kan perkalian ya. Kalian itu ditambah 2 pangkat 4 lagi. Jadi 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 2. Nah, nanti nilainya berapa di bawah? Atau ini dulu, 16 dibagi berapa agar jadi 4 pangkat 2. Terus semuanya dicari. Kemudian nanti ini ditulis ya di buku catatan, bisa dikumpulkan. Itu saja mungkin. Mohon maaf tidak maksimum. Nanti kita perdalam lagi di luring atau kegiatan tatap muka biar lebih jelas lagi. Itu saja, mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk pelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.